Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pengurus kajian kita dan panitia penyelenggara, wabil khusus moderator yang berkenan menghantarkan acara pada sore waktu Indonesia, mungkin siang waktu Norwegia, dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir dalam kajian kita, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, tetapi insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisinya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah dan berumah tangga adalah satu bentuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling panjang karena dimulai sejak akad terucap sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kepada Allah ini kita pertama-tama meniatkannya sebagai lillah, ya, karena Allah. Maka sebuah pernikahan yang baik dimulai dengan niat yang sama, yaitu niat untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah dia diorientasikan kepada keberkahan, diorientasikan kepada barokah, sesuai dengan doa yang kita baca ketika mendoakan para mempelai yang menikah, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua, dan semoga Allah memberikan berkah atas kalian berdua, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Doa ini adalah doa yang meliputi semua kebaikan. Dulu ketika Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, menikah, maka orang-orang datang dan mendoakan beliau, birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Lalu beliau mengatakan, jangan doakan seperti itu, tetapi doakanlah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang diucapkan oleh para sahabatnya, yaitu doa birrafa'i wal banin, ini tentu bukan salah, ya. Semoga bahagia dan banyak anak. Tetapi doa ini belum meliputi semua kebaikan yang ingin kita raih dalam kehidupan berumah tangga berkeluarga. Karena kebahagiaan dalam kehidupan dunia tentu sifatnya nisbi, sifatnya relatif. Dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia kadang-kadang justru disempurnakan oleh hal-hal yang sedih, hal-hal yang susah, hal-hal yang berat, hal-hal yang berupa musibah. Ya, sering saya menggambarkan seperti orang yang mendaki gunung. Kalau ada orang mendaki gunung dimulai dari pos 1, ya, terus berjalan, kadang terpleset, jatuh, kadang terkena onak ataupun duri, kadang berpegangan ternyata
ranting-ranting yang tajam, gitu ya. Kemudian terus berjalan, istirahat, ya. Memasak, ternyata gasnya tidak bisa dinyalakan. Ya. Penuh lika-liku kisahnya. Ada terperosok, kabut turun, tidak bisa melihat dalam jarak lebih dari 2-3 meter ya, karena pekat. Kemudian suasana menjadi sangat berbahaya, apalagi banyak jurang. Dan berbagai hal yang menegangkan ataupun menyakitkan. Tapi ketika sampai di puncak, maka semua kenangan yang kejadiannya tidak mengenakan itu justru menjadi pelengkap penyempurna kebanggaan dan kebahagiaan serta rasa syukur kita ketika sampai di puncak. Begitulah hakikat dunia, sangat berbeda dengan orang yang kemudian ketika yang lain naik gunung, dia milih sewa helikopter, terbang langsung sampai ke puncak. Ya, dia sampai puncak, sebagaimana yang lain sampai puncak, tetapi kebahagiaannya menjadi berbeda dengan teman-teman yang tadi mendaki dari bawah dan merasakan lika-liku, suka duka, luka lara yang mereka hadapi sepanjang perjalanan. Jadi inilah dunia relatif, maka bahagia saja. Itu tidak cukup untuk menggambarkan kebaikan yang bisa kita raih. Demikian pula banyak anak. Banyak anak itu juga sangat nisbi. Apakah dia akan membawa kebaikan ataukah tidak, masih banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Maka apakah lagi kita yang kita insan biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan eksplisit tampak sebagai kekasih Allah sebagaimana para nabi dan rasul, sedangkan orang seperti Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, seorang yang saleh, anak dari yang sangat soleh, cucu dari lelaki yang sesoleh-solehnya soleh pada zamannya, sampai oleh Allah dijadikan sebagai Khalilur Rahman, sebagai kekasihnya Allah yang maha pengasih. Tapi Nabi Yakub yang putranya 12, 10 orang nakal, ya, bahkan berbuat makar terhadap adik mereka sendiri. Yang satu yang soleh hilang, ya, dan menjadi nestapa yang sangat berat bagi ayahandanya. Jadi banyak anak itu belum menjadi satu kebaikan yang meliputi hal-hal yang kita raih. Maka kita mendoakan orang yang menikah dengan kata barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Dengan makna tersirat, yang pertama, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam perkara-perkara yang berupa nikmat, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat bersyukur, yang berupa menerima sesuatu, mendapat sesuatu, mencapai sesuatu, kelimpahan, kelapangan, kekayaan, dan seterusnya. Yang seperti itu sangat penting untuk didoakan berkah karena belum merupakan jaminan kebaikan dari Allah SWT. Ada begitu banyak ya prestasi, capaian, pendapatan, kelapangan, kelimpahan, dan semua nikmat yang karena tidak berkah, karena tidak didoakan berkah, maka dia menjadi sumber malapetaka. Ada banyak pasangan yang ketika masih hidupnya prihatin, hidupnya miskin, hidupnya dalam masa fight, berjuang, itu kuat. Mereka saling menopang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Tapi ketika karir menanjak, ketika kehidupan ekonomi baik, ya, kadang-kadang justru menjadi awal persoalan. Yang dulu istrinya paling cantik, ya, setan pandai untuk menggoda bahwa sekretarisnya lebih cantik. Yang dulu suaminya paling nyaman diajak curhat dan berbagi, ya, lama-lama setan pandai menggoda untuk mengatakan bahwa supirnya lebih asik dan lebih nyaman untuk tempat berbagi dan seterusnya. Jadi tentu resiko-resiko nikmat-nikmat itu menjadi kelalaian dari Allah, membuat lalai, membuat lengah, dan justru membuka pintu-pintu bahaya tentu ada. Nah, untuk mencegah kesemuanya itu, itulah berkah. Kita mohon kepada Allah agar diberkahi dalam segala perkara yang nikmat.
yang anugerah, yang karunia, yang bahagia, yang kelimpahan, kelapangan. Ini kita doakan supaya berkah. Artinya dengan berkah itu dia terikat kepada kebaikannya. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam perkara-perkara yang baik, yang penuh kenikmatan, yang penuh dengan karunia ini supaya kamu mampu bersyukur dan kamu menjadikannya wasilah untuk semakin mendekat kepada Allah, semakin kokoh dalam keluarga. Yang kedua, baraka alaikuma, dan semoga Allah berikan berkah atasmu. Kalau kata atasmu berarti tentang yang datang dari atas, yang jatuh, yang berat, yang susah, yang sukar, yang sedih, yang duka, yang kehilangan, yang kesempitan, yang berupa musibah-musibah. Itu pun harus didoakan berkah, karena kalau tidak didoakan berkah, dia juga bisa menjadi bahaya. Banyak orang yang kemudian di Indonesia misalnya, angka perceraian itu mayoritas diberi alasan sebagai karena faktor ekonomi. Meskipun tentu ini memerlukan penelitian lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi. Tapi kesempitan, persoalan juga memang bisa menjadi sumber masalah. Kesempitan, persoalan juga bisa menjadi perkara yang akan merenggangkan hubungan bukan cuma dengan sama manusia, tapi bahkan na'udzubillah min dzalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian perhatikan ya, dengan didoakan berkah, maka bisa jadi orang yang berada dalam masalah justru semakin kuat ikatannya, semakin erat, saling bertaut satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Saya sering mencontohkan dengan orang yang naik roller coaster. Nah, naik roller coaster di saat yang paling mengerikan, yang paling serem itu kalau suami istri justru mereka saling berpegang tangannya lebih erat, ya saling memeluknya lebih erat. Seharusnya begitu yang dilakukan, bukan malah loncat dari roller coaster tersebut. Jadi kalau tidak akan berkah, maka akan menjadi kebaikan. Saya ingat pernah bercerita juga tentang seorang kawan di Australia, di sebuah kota di Australia. Dia bekerja di bidang pertambangan. Ketika tahun 2011 saya datang, ya sedang mining boom, puncak dari kejayaan dunia pertambangan. Hidupnya berlimpah dengan penuh kebaikan juga kepada tamu-tamunya. Saya termasuk yang Masya Allah merasakan ya, sambutan mereka dan segala hal yang mereka berikan dengan begitu pemurah. Tidak lama kemudian harga minyak dunia waktu itu sempat jatuh karena penemuan shale oil, ya. Kemudian barang substitusinya seperti batu bara juga jatuh lebih terperosok dalam. PHK terjadi di mana-mana di bidang pertambangan dan termasuk kawan saya ini. 2013-2014 ya mulai jobless gitu ya. Tapi dia tidak mau untuk berpangku tangan. Dia mendaftar jadi relawan untuk mengatur lalu lintas di sekolah. Dia mendaftar jadi relawan untuk menjadi scanner meteran listrik dan air gitu ya. Dia lakukan. Terus saya datang lagi, insya Allah ternyata tetap ceria, tetap berbahagia. Saya tanya, Mas gimana katanya PHK? Jadi Ustaz, mohon doanya mudah-mudahan tetap berkah karena sekarang saya justru bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga dan ibadah. Dulu 3 pekan di field, pulang 1 pekan libur itu sudah hanya untuk memulihkan capek, kadang nggak cukup, sehingga saya cuma gelimbang-gelimbung di rumah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa sholat berjamaah ke masjid, bisa mendampingi anak pergi tahfidz, bisa kemudian ngantar istri acara pengajian, bisa kemudian bahkan saya ikut sedikit-sedikit menghafal di majelis taklim dan seterusnya. Istrinya juga mengatakan sekarang alhamdulillah Ustaz rajin tahajudnya, dulu waktu masih kerja ya dibangunin susah katanya capek, sekarang awas kalau saya bangunin bilang capek. Insyaallah tabaraka. Mereka tetap seperti itu dia memaknainya dengan indah. Ya, dia merasa lebih dekat dengan anak-anak, bisa nemenin main, nemenin ini, nemenin itu.
Dia bisa mendampingi istrinya berbagai kegiatan. Subhanallah. Tahun 2016 kemudian kontak-kontakan, gimana Mas? Jadi Ustaz, doanya ini tabungan saya udah hampir habis. Nanti kalau pas habis pasti sudah diisi lagi, nanti akan diisi lagi sama Allah. Keyakinannya itu luar biasa. Dan benar dia cerita nanti tepat ketika hari di mana tabungannya habis, dia dapat panggilan kerja. Dan dia cerita, di kala jobless itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau nanti saya bekerja lagi, saya berharap Engkau tidak mencabut nikmat-nikmat ini, nikmat tahajud, nikmat mendampingi istri, nikmat mendampingi anak-anak dan lain sebagainya ini, ya Allah. Dan ternyata betul dia bekerja kemudian dengan tipikal kerjaan yang berbeda. Dulu harus ke lapangan, ke field. Sekarang dia bisa mengerjakan pekerjaannya secara remote, dari jauh gitu. Jadi dia bahkan bisa bekerja dari rumah, tidak harus ngantor, yang penting semua targetnya terpenuhi. Dan pendapatannya sekarang ternyata berlipat dibandingkan dulu ketika dia kerja di field gitu ya. Jadi tabarakah. Kalau itu akan berkah, kalau umat itu berkah ya, dalam situasi sempit, susah, musibah seperti itu pun menambahkan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan. Al khair di dunia yakni ta'ah. Para ulama biasanya maknai kebaikan yang dimaksud di dunia adalah ketaatan kepada Allah, dan kebaikan yang dimaksud di akhirat adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orientasinya. Orientasinya berkah. Maka kalau orientasinya berkah, bahagia itu jadi makmum. Makmum bagi keberkahan. As-sa'adah itu menjadi makmum dari al-barakah. Sehingga kalau orientasinya berkah, kebahagiaan itu akan hadir sebagai penghiasnya. Tapi kalau diorientasikan kebahagiaannya belum tentu dapat, ya. Sedangkan ya keberkahannya jadi lepas. Itu yang sayang sekali. Satu, niatnya ibadah. Yang kedua, diorientasikan berkah. Yang ketiga, dilandasi dengan ilmu. Ibadah dan rumah tangga itu, ibadah dalam bentuk keluarga itu perlu ilmu, ya, yang kemudian melandasi setiap aktivitas kita di dalamnya. Karena banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi justru karena kurang ilmu. Nah, kekurangan ilmu ini menjadi masalah terbesar kedua biasanya dalam kehidupan rumah tangga setelah yang pertama, bergesernya komitmen. Jadi kalau saya diminta untuk menjelaskan tentang persoalan dalam keluarga, secara asasi akarnya cuma dua. Yang pertama, bergesernya komitmen. Yang kedua adalah kurangnya ilmu. Yang kurangnya ilmu ini lebih mudah diperbaiki karena komitmennya masih ada. Tinggal bagaimana kemudian dia diperkaya dengan ilmu supaya bisa ilmu ini menjadi bekal untuk menghandle, mengatasi berbagai macam persoalan yang kemudian ada di dalam rumah tangga mereka. Karena memang tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah, tentu saja. Tapi kalau persoalannya sudah bergesernya komitmen, itu berat, gitu ya. Kita sudah sulit untuk kemudian memperbaiki, kecuali betul-betul dari yang bersangkutan ingin memperbaiki, ingin menjadi lebih baik. Gitu. Nah, itu pun proses untuk perbaikan dirinya penuh tantangan, tentu saja, apalagi kalau di tengah bergesernya komitmen sudah sampai hadir ya orang ketiga, hadir yang lain dan seterusnya, itu menjadi semakin memperumit persoalan. Tapi kalau kurangnya ilmu, ya meskipun dia bisa menjadi masalah yang besar, masalah yang berat, tentu dengan mau belajar, ya tentu dengan mau untuk saling memahami, mau untuk berkomitmen bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan baik, insya Allah itu masih sangat mudah diselesaikan. Nah, tentang ketika pasangan tak sesuai harapan, tentu bisa dipandang dari kacamata apakah ini yang bermasalah komitmennya, ataukah yang bermasalah dari sisi kurangnya ilmu.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang penting adalah tentang ilmu bagaimana mengekspresikan cinta dan bagaimana berkomunikasi. Dua ilmu ini yang kadang-kadang karena kurang dimiliki menjadi potensi-potensi konflik itu dalam kehidupan keluarga menjadi mudah muncul. Ya, ketidakfahaman tentang perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam anatomi sampai psikisnya ya, termasuk dampak-dampaknya, berbeda dalam cara berpikir, berbeda dalam cara menghadapi masalah, berbeda dalam cara memandang satu persoalan, berbeda dalam cara berbicara, berbeda dalam cara memberi perhatian, berbeda dalam cara membantu kesulitan pasangan dan lain sebagainya, berbeda dalam mempersepsi hubungan. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak difahami, ini bisa makin mengeruhkan situasi. Demikian pula tadi tentang bagaimana mengekspresikan cinta. Karena kita hidup di dunia masing-masing, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, lalu kita dapat kalimat bijak bahwa cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Dan ternyata kalimat bijak ini berlaku hanya dalam pertemanan, persahabatan antara yang sama laki-lakinya atau sama perempuannya. Kemudian kalau dalam kehidupan rumah tangga berbeda ternyata antara laki-laki dan perempuan, sehingga cara mencintai suami itu harus benar, tidak seperti cara mencintai perempuan. Padahal dulu kita diajari untuk cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Tapi ternyata cara mencintai suami berbeda dengan cara mencintai istri. Suami juga harus mencintai istri dengan cara wanita ingin dicintai, bukan dengan cara laki-laki ingin dicintai. Istri juga harus mencintai suami dengan cara laki-laki ingin dicintai, bukan dengan cara perempuan ingin dicintai. Jadi di sini menjadi penting untuk kita menyadari perbedaan laki-laki dan perempuan signifikan untuk difahami sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Apalagi perbedaan itu bukan cuma perbedaan laki-laki dan perempuan, kadang-kadang meluas dari itu ada perbedaan latar belakang, perbedaan kebudayaan, perbedaan kebiasaan-kebiasaan di keluarga asal gitu ya. Itu saja sudah bisa menjadi persoalan kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Saya sering mencontohkan ada keluarga saya misalnya gitu ya. Saya dan istri berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Istri saya memiliki ayah seorang pejabat teras tingkat kabupaten dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dan pada pagi hari misalnya ini kebiasaan, ketika ayah hendak berangkat ke kantor, ketika bapaknya hendak berangkat ke kantor, ibunya sudah menyiapkan tas, menyiapkan kopinya, sarapannya dengan jajan-jajan pasar, itu juga makan besarnya juga ada, bahkan menyiapkan sepatunya bapak, gitu ya. Bahkan kadang-kadang menalikan sepatu. Nanti kalau bapak berangkat, maka kemudian diulungkan tadi, tasnya dicium tangannya, kemudian baru berangkat. Sebaliknya saya berasal dari keluarga yang bapak saya bekerja sebagai guru, ibu saya juga sebagai guru, dua-duanya pengajar. Gitu. Yang kadang-kadang tentu jadwalnya masing-masing dan kadang-kadang bisa jadi ibu lebih pagi harus berangkat daripada bapak. Maka di keluarga kami terbiasa siapa yang sempat dia yang bikinkan teh untuk diminum semua gitu ya, nyiapin sarapan ya, tidak canggung ya. Bapak juga tidak canggung untuk kemudian mengerjakan pekerjaan rumah di pagi hari sebelum berangkat. Sebagaimana juga ibu tidak menjadi beban pikiran bagi beliau misalnya, mohon maaf nih Pak, saya harus berangkat dulu. Ya nggak apa-apa dan seterusnya. Jadi ya siapa yang memerlukan silahkan
menyiapkan sendiri, tidak ada masalah di dalam keluarga saya. Begitu kami menikah, istri saya membawa standar bagaimana berumah tangga seperti di keluarganya, dan saya membawa standar seperti di keluarga saya. Ya, kadang-kadang ini jadi kesyukuran tersendiri bagi saya gitu ya. Dia menyikapinya dengan, oh, Masya Allah, khidmahnya kepada suami seperti itu, nyiapin ini. Bahkan kadang-kadang saya mau bikin kopi sendiri atau bikin teh sendiri itu enggak boleh gitu ya. Mbok ngendi kok toh, bilang aja biar saya yang bikinkan dan seterusnya. Itu saya bersyukur karena alurnya begitu. Coba kalau terbalik. Misalkan yang laki-laki berasal dari keluarga seperti istri saya, kemudian yang perempuan berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Kalau tidak dikomunikasikan, pasti jadi masalah. Dalam hati, harusnya tuh dia tahu kalau saya mau berangkat kerja itu, itu disiapin ini. Ini kok enggak gitu. Nah, kemudian harusnya tuh dia tahu kalau saya pulang itu disambutlah di pintu, disiapkan teh panas atau gimana gitu. Karena ya, itu kebiasaan dalam keluarganya, dia anggap harusnya semua keluarga itu begitu, padahal tidak semua. Padahal latar belakang berbeda menjadikan berbeda. Nah, jangan-jangan kita korban prasangka-prasangka seperti ini ketika menyebut pasangan kita tidak sesuai harapan, gitu ya. Harapannya nanti dulu berdasar apa? Harapannya ternyata berdasarkan kebiasaan yang kita kenal dari keluarga kita. Harapannya ternyata berdasarkan persepsi kita sendiri, asumsi-asumsi kita sendiri, standar-standar kita sendiri, yang kemudian boleh jadi itu berbeda dengan apa yang ada di keluarga dia, sehingga kemudian dia tidak melakukan harapan kita. Nah, ini yang kemudian saya kira penting untuk kemudian komunikasi itu berjalan ya harus paham beda. Maka salah satu prasangka yang paling berbahaya dalam kehidupan rumah tangga itu adalah harusnya dia tahu. Nah, harusnya dia tahu ini harus kita hilangkan dengan cara bertanya dan memberitahu, gitu ya. Makanya dulu para salafus saleh itu mencontohkan bagaimana mereka berkomunikasi itu sejak awal pernikahan, berbicara satu sama lain secara terbuka sejak awal pernikahan. Salah satu riwayat yang terkenal adalah tentang Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala. Ketika Abu Sulaiman Ad-Darani menikah, ya pada malam mereka setelah menikah, malam pertamanya itu diisi dengan ngobrol. Diisi dengan berbicara satu sama lain untuk tadi meminimalisasi prasangka-prasangka. Dengan cara bagaimana mereka ngobrol, ya, suamiku, aku belum mengenalmu sebagaimana kau belum terlalu mengenalku. Maka perkenalkanlah dirimu kepadaku dan apa yang engkau sukai dan apa yang tidak engkau sukai. Sebagaimana aku akan menyebutkan kepadamu tentang diriku dan aku akan menjelaskan kepadamu apa yang aku sukai dan apa yang tidak aku sukai. Lalu mereka saling berbincang, lalu saling bertanya satu sama lain. Ya, kalau engkau sedang marah, sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Ya, itu kan perlu diperjelas. Kalau dia lagi marah, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut-ikutan marah? Ataukah duduk saja diam? Ataukah bikinin minum? Ataukah mijitin punggung? Mijitin pundak? Ataukah tinggalin aja? Contoh, bagaimana kemudian itu dikomunikasikan? Mana di antara temanmu, kata istrinya, yang kalau datang ke sini cukup kita terima di beranda, mana yang kalau datang ke sini kita terima di ruang tamu, mana yang kalau datang ke sini kita jamu di ruang makan, mana yang kalau datang ke sini kita izinkan untuk menginap. Apa yang engkau sukai dari seorang istri? Kalau kamu pulang dari bepergian, apa saja yang harus aku siapkan? Ya, suaminya juga tanya, hadiah apa yang engkau sukai? Kalau aku misalnya dari bepergian ingin membawakanmu hadiah, dan seterusnya. Ini dikomunikasikan, dibicarakan supaya apa? Meminimalisasi harapan yang kandas tadi. Jadi ketika pasangan tidak sesuai harapan itu, ya diantaranya karena kurang komunikasi, karena kita tidak tahu latar belakang masing-masing, lalu kemudian mempersepsikan semua harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang kita buat sendiri, yang belum disepakati bersama. Padahal memang ya pernikahan itu menggabungkan ya di antara dua pribadi, bahkan dua keluarga, dua adat istiadat, ya, dua uruf, dua kebiasaan, ya.
yang mungkin sangat berbeda, sehingga komunikasi ini menjadi penting untuk meminimalisasi prasangka-prasangka yang tadi bisa membuat harapan kandas gitu ya. Ini salah satu pintu ya tidak sesuai harapannya pasangan dengan kita karena kita tadi membawa ukuran-ukuran kita sendiri, lalu kita mengira pasangan kita pasti akan seperti itu. Ini yang disebut sebagai ekspektasi. Makanya saya sering menasihatkan, barangkali ini ada yang belum menikah, ya, di antara kunci sukses berumah tangga itu persedikit ekspektasi, berbanyak obsesi. Ya. Ekspektasi itu ya harapan. Kalau saya punya istri, ya dia akan begini, dia akan begini, dia akan begini, dia akan begini. Saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan itu namanya ekspektasi. Tapi kalau obsesi, nanti saya kalau punya istri, saya akan perlakukan istri saya begini, begini, saya akan muliakan begini, begini, saya akan menjadi suami terbaik untuknya dengan cara begini, begini. Nah, ini namanya obsesi. Pada para anak muda yang mungkin belum menikah, ini yang harus kita lakukan. Memperbanyak obsesi, mempersedikit ekspektasi. Tapi ketika sudah masuk tadi, komunikasi. Bicarakan hal-hal yang penting untuk dibicarakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, sampai hal yang kecil-kecil mungkin. Gitu ya. Warna kesukaan, makanan kesukaan. Masya Allah. Ada seorang suami yang merasa menderita bertahun-tahun setelah pernikahan. Gara-gara apa? Istrinya ini suka masak ikan. Nah, dia sering masak ikan. Padahal suaminya ini punya trauma dengan ikan, nggak suka ikan sejak kecil. Tapi demi menyenangkan istrinya, dia upayakan untuk terus makan ikan buatan masakan istrinya itu. Tapi lama-kelamaan meledak. Dia itu nggak suka ikan. Dari kecil nggak suka ikan. Tapi istrinya ngira, karena setiap kali dimasakkan ikan, suaminya makan dengan seakan lahap, itu, dimasakin terus. Dimasakin ikan terus. Akhirnya jadi sebuah ledakan, konflik yang menjadi masalah cukup dalam. Padahal ini bisa sebenarnya diatasi sejak semula kalau kemudian saling bicara satu sama lain. Jadi perkara ikan aja, masak ikan bisa masalah kalau kita tidak berkomunikasi. Karena tadi prasangka dan prasangka. Dan kadang-kadang tidak mampu menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Ini poin yang penting. Tidak sesuai harapan karena kurang komunikasi. Tidak sesuai harapan karena tidak bisa menyampaikan aspirasi. Itu harus kita cegah dengan komunikasi yang baik. Ya, tentang ilmu juga begitu. Kita sering memahami bahwa dunia laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi seperti apa detailnya? Kita kurang untuk mengeksplor bagaimana cara berpikir yang berbeda. Laki-laki dan perempuan cara berpikirnya konon berbeda. Secara stereotip digambarkan, laki-laki itu berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam. Sementara kayak perempuan itu kayak obat nyamuk muter keluar. Ketika obat nyamuk muter ke dalam, maka ungkapan laki-laki di dalam membahas masalah pun seperti itu. Tolong ya, jangan melebar kemana-mana dulu, kita fokus dulu ke masalah yang satu ini, jangan dihubungkan dengan yang lain dulu, ya, sederhanakan masalahnya, fokus supaya kita bisa segera rumuskan solusinya. Nah, itu laki-laki, kalau rapat itu kalimatnya begitu. Perempuan mengatakan, jangan suka mensederhanakan masalah, Mas, ini semuanya itu penting loh, ini semua itu ada hubungannya, dengerin dulu ceritaku. Lalu dia cerita, korelatif, obat nyamuknya muter keluar. Supaya memandangnya lebih holistik, maksudnya perempuan begitu. Sementara laki-laki ingin segera, solusinya segera, berburu waktu. Maksud Allah menjadikan berbeda itu kan untuk ketemu di tengah supaya seimbang. Supaya laki-laki tidak seperti berkacamata kuda, pokoknya ini masalahnya, pokoknya ini harus solusi. Sedangkan ternyata ada faktor-faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan. Demikian pula supaya wanita tidak terlalu melebar kemana-mana, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan dan tidak menghasilkan solusi. Jangan sampai terjadi. Dua-duanya ini dihimpun untuk ketemu di tengah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa ketemu. Gitu. Cara menghadapi
tekanan, persoalan, gitu ya. Di dunia wanita ada masalah berat, berarti sharing, berbagi, berarti mencurahkan isi hati, ngobrol, ingin dimengerti. Itu yang kita lakukan di dunia wanita. Bahkan kalau perlu, sambil menangis bersama sampai plong. Gitu. Di dunia lelaki ada masalah berarti menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kenapa laki-laki menyendiri dengan masalah? Asumsinya adalah semakin sederhana masalah itu semakin cepat diselesaikan. Asumsinya adalah semakin sedikit yang tahu semakin sederhana. Asumsinya adalah dia bertanggung jawab atas semua hal itu dan berbagi. Menceritakan masalah berarti kelemahan. Menceritakan masalah berarti minta bantuan. Menceritakan masalah berarti memperumit masalah. Itu yang dipikirkan laki-laki. Jadi dunia wanita, sharing is caring. Anda berbagi karena Anda peduli. Anda bercerita karena Anda percaya. Kan begitu. Kadang kejadiannya menjadi rumit ketika ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dibasahkan ke sofa, ya sepatu dilepas dengan kaki, langsung nggak pakai tangan. Begini. Aduh. Maka istri yang baik sudah punya persepsi, ini suami saya lagi ada masalah ini. Dia dekati dengan pendekatan ala perempuan. Mas, ada masalah apa, Mas? Bertanya. Dan laki-laki ditanya ada masalah apa, cenderungannya untuk menutup masalah, supaya ini tidak melebar dan tidak membebani istrinya. Dia katakan, enggak kok, dia enggak ada apa-apa. Istrinya tahu ini ada masalah, enggak mungkin enggak ada masalah. Maka dia tanya lagi, Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku? Suami bermaksud baik, tidak ingin menambah beban istrinya. Di luar tentu saja tambahan alasannya adalah cerita itu bagi lelaki seakan-akan minta bantuan, seakan-akan menunjukkan kelemahan. Dia mengatakan, enggak kok Dek, ini cuma masalah kantor biasa. Udah biar aku aja yang pusing mikirin, kamu enggak usah. Kamu enggak usah ikut pusing mikirin. Dipikirnya istrinya sudah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin macam-macam. Susah. Kasihan. Suami bermaksud baik enggak cerita supaya enggak nambah beban istrinya. Tidak mau bercerita bagi istri berarti tidak percaya. Maka istri kemudian mengatakan, oh jadi Mas gak percaya sama aku. Lalu tumbuh prasangka. Jadi selama ini suaminya curhatnya ceritanya sama siapa? Kok sama aku gak mau cerita? Di situ tensi konflik bisa menjadi tinggi. Gara-gara padahal dua-duanya bermaksud baik, tapi tanpa ilmu. Ini pentingnya ilmu. Ya. Kalau kita perhatikan dalam sirah, ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, mendapatkan wahyu pertama. Itu kan dalam keadaan syok, terguncang. Namanya orang baru mikirin umat sampai pusing, lalu Allah menurunkan wahyu, menyatakan dia diangkat untuk menjadi nabi dan rasul yang akan menuntaskan semua masalah yang bikin pusing itu. Shocking itu. Dia turun dari Gua Hira, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bangun, berulang kali berada dalam keadaannya. Dia gemetar, pucat pasi, menggigil, sampai depan rumah, sampai depan pintu. Dia mengetuk dan berkata dengan gemetar, Zamiluni, 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 zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Bayangkan kalau ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang tadi menyambut suami, gemetaran, pucat pasi, berkeringat dingin, menggigil depan rumah. Ya Allah Mas, ada apa Mas? Cerita sini Mas. Gitu. Tentu Sirah Nabawiyah akan lain ceritanya kalau begitu ceritanya. Tapi itulah Khadijah tahu, ini laki-laki sedang masalah, dia memerlukan ya, ruang untuk menyendiri, untuk berkontemplasi, untuk merumuskan solusi. Dia bawa ke dalam kamar, dia selimuti, dia tinggalkan, dia tutup pintu, dia doakan. Dia tahu. Apakah laki-laki nggak cerita tentang masalah? Cerita. Cuma nanti kalau dia sudah agak tenang, sudah merasa bisa menguasai masalah itu. Baru laki-laki itu akan cerita. Kemarin
Ada masalah lu Dik di kantor. Oh iya gimana Mas? Tenang Dik, sudah Mas selesaikan. Itu baru cerita. Kebanggaan berhasil menyelesaikan masalah. Maka Khadijah nanti tahu, Rasulullah cerita tentang apa yang terjadi di Hira. Tapi nanti dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Begitu cerita, maka Khadijah baru menawarkan. Aku punya seorang sepupu yang sangat ahli dalam membaca Taurat dan Injil. Apa yang kau alami, menurutku ada hubungannya dengan dia. Kalau engkau mau, akan aku antar kau bertemu dengan. Istri memberi solusi, tapi ada prosesnya. Tidak langsung seperti itu. Sebaliknya, seorang suami, salah satu PR terbesarnya adalah untuk mendengarkan. Kadang-kadang merasa mendengar, tapi tidak mendengarkan. Gitu ya. Ada bagi istri, yang namanya mendengar itu ya, harus kontak mata, harus nyambung, harus betul-betul hati ke hati, ngobrol nyaman, tidak disambi, apalagi pegang gadget, apalagi pegang majalah. Mendengarkan setulus hati, mendengarkan sepenuhnya, ya, dan tidak memotong, meskipun sudah tahu solusi, dan tidak memotong, meskipun sudah tahu ujung ceritanya, dan tidak memotong, menghargai istri betul-betul. Meskipun dia akan ke situ-situ juga cerita. Dan tidak memotong, meskipun dia merasa ini harus segera diselesaikan ini, mendesak ini. Biarkan dia cerita dulu. Tampung cerita itu. Dengan hati yang paling lapang. Dengan tatapan mata yang paling mengerti. Dengan bahasa tubuh ya. Menepuk, mengelus, menggenggam tangan yang paling mesra. Ya. Dengan bahkan merengkuh ya. Menyilahkannya untuk menangis di dalam rengkuhan kita dan seterusnya. Ini adalah ilmu yang mestinya dipelajari para nabi. Bila pasangan tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, karena kita kurang paham ilmu, maka solusinya tadi. Memperdalam ilmu, memperbanyak referensi kita, untuk kemudian kita latih, kita belajar bersama dalam kehidupan rumah tangga. Dan di antara buku saya yang bisa jadi referensi juga adalah buku Bahagia yang Merayakan Cinta. Sampai saya mencoba menguraikan anatomi pertengkaran yang jadi di dalam rumah tangga. Sehingga kemudian kita bisa melihat kenapa sih beda sudut pandang, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mensiasati supaya perbedaan itu jadi harmoni. Ya karena dalam persepsi terhadap hubungan pun berbeda. Suami itu berhitung, wanita itu membulatkan. Misalnya. Laki-laki itu berhitung, wanita itu membulatkan. Laki-laki itu dalam dirinya selalu mengatakan, kalau aku sudah nemenin kamu sama anak-anak sekian waktu, maka boleh dong aku punya waktu untuk diriku, untuk hobiku selama sekian jam. Laki-laki. Wanita membulatkan, kalau kamu mencintai aku ya kita harus bersama sekarang dan selamanya. Laki-laki terlambat, dia merasa diperlakukan tidak adil karena ketika telat 2 jam dengan dia telat 5 menit, ya sama-sama dimarahin. Ini telat cuma 5 menit. Karena wanita membulatkan. Jadi kalau telat 2 jam marahnya segini, bagi laki-laki dihitung. Harusnya telat 5 menit itu marahnya itu ya berapa? 1/24-nya yang telat 2 jam gitu. Kalau telatnya 5 menit. Laki-laki berhitung. Wanita membulatkan, telat is telat. Telat ya telat. Berapa menit pun telat. Jadi hal-hal yang kemudian berbeda persepsi laki-laki dan perempuan. Cara menjaga hubungan laki-laki itu seperti karet gelang ya katanya, selalu kalau terlalu kenceng dikendorin, kalau terlalu kendor dikecengin, supaya seimbang terus. Maka dia selalu membutuhkan waktu untuk memisahkan diri sebentar supaya dia punya rasa rindu yang akan membuat ya romantismenya menggebu. Itu diperlukan lelaki. Jarak itu diperlukan. Bagi wanita persepsinya seperti gelombang laut, pasang ya pasang, surut ya surut. Kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi kalau pasangan tak sesuai harapan, periksa dulu. Apakah karena kurang komunikasi? Apakah karena kurang ilmu? Ataukah yang ketiga, memang ini takdir Allah yang harus kita sikapi sebaik-baiknya.
Ya, menyikapi takdir Allah itu dengan keyakinan, kefahaman tentu saja. Kalau kita dulu mengimpikan pasangan yang perfect, jodoh yang sempurna, ya, jodoh yang ideal, gitu. Kita berhadapan dengan kenyataan dunia manusia yang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal, tidak ada yang perfect. Kita berhadapan dengan pasangan kita yang ya inilah dia adanya, dia manusia yang tentu punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kemudian kita memperkuat kelebihannya dan mengurangi kekurangannya. Yang pertama, fokus dulu pada kelebihan untuk disyukuri. Berikan apresiasi. Supaya dia tahu bahwa itu layak dipertahankan. Karena kadang-kadang kita peka kepada kekurangan, peka pada kesalahan, tapi tidak pernah mengapresiasi kelebihan, tidak pernah mengapresiasi hal-hal yang baik dari pasangan kita. Padahal bagaimana dia tahu bahwa itu baik dan patut dipertahankan kalau kita tidak apresiasi. Ini penting. Bukan cuma nanti untuk pasangan. Anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita akan cenderung mengulangi sesuatu yang itu diapresiasi. Dan dia cenderung tidak mengulangi sesuatu yang tidak diapresiasi. Ya, dia kan percobaan. Aku nyoba gini. Papa sama mama sikapnya gimana ya? Kalau apresiatif ya itu akan diulang. Itu akan dijadikan kebiasaan. Kalau tidak ada apresiasi, sebaik apapun yang dia lakukan itu ya sudah stop, berhenti, tidak lagi. Pasangan kita pun begitu. Apa yang kemudian kita merasa itu baik, biasakan bersyukur, biasakan apresiasi. Dan begitu dia akan memperkuat hal itu. Dan pada hal-hal yang kemudian bagi kita itu kekurangan, bagi kita itu sesuatu yang tidak baik, catat dulu. Catat dulu. Mungkin banyak, tidak apa-apa, catat dulu. Karena untuk nanti membantu dia untuk mengurangi kekurangan-kekurangannya itu pasti perlu proses panjang dan tidak instan dan bertahap, tidak bisa langsung semuanya. Jadi yang pertama tadi syukuri dulu apa-apa yang positif, apa yang baik, apa-apa yang keren dari pasangan kita. Kemudian setelah itu kalau ada kekurangan, catat dulu. Nanti kalau kita mau membantu dia untuk mengurangi kekurangannya itu, targetnya nggak usah muluk-muluk. 1 tahun 1 atau 6 bulan lah, 6 bulan 1 kekurangan kita ingin dia mengurangi kekurangan itu. Dan tentu kita juga jangan menutup diri dari koreksi. Artinya ketika kita bisa mengenali kekurangan pasangan, kita juga harus terbuka untuk pasangan menyampaikan kepada kita kekurangan kita. No problem. Lalu nanti disepakati dalam program itu mana yang akan kita eliminasi dulu nih kekurangan ayah, kekurangan ibu, mana yang bisa kita programkan tahun ini untuk dihilangkan. Masya Allah. Dengan seperti itu anak progres baik. Demikian pula kebaikannya itu pasti akan meningkat karena sudah alami sesuai dengan janji Allah, sesuatu yang disyukuri pasti akan ditambah. Sesuatu yang diapresiasi pasti akan ditambah. Dan jangan berekspektasi bahwa kalau kita mencoba untuk mengubahnya maka dia akan berubah pasti menjadi lebih baik. Itu yang kemudian kita tidak punya kuasa apa-apa. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidayah itu dalam genggaman Allah. Hanya Allah yang bisa mengubah. Yang penting bagi kita punya komitmen bareng membentuk kebiasaan-kebiasaan berbaik yang bersama, ya, mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu juga bersama. Hatta ketika kemudian mentok pada satu titik, satu kondisi kita tidak mampu lagi untuk berupaya mengubah keadaannya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan wasiat yang sangat indah kepada kita, misalnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan pasangan kalian itu
dengan cara yang sepatut mungkin, seindah mungkin, sebaik mungkin. Bahkan jika kalian membencinya, jika kalian membenci pasangan kalian itu, pasti membenci bukan sosok, tapi ada hal-hal, perilaku, sikap, ya, karakter dari pasangan kita yang tidak kita kesukai. Allah masih meminta kita untuk berprasangka sebaik-baiknya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi kalian membenci sesuatu sedangkan Allah meletakkan di dalam sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Guru saya, Allahu yarham Kiai Muhammad Zar'an, dulu menceritakan, saya punya satu hal yang sangat saya benci dari istri saya. Kata beliau, apa itu Kiai? Beliau menjawab, istri saya itu kalau ke pasar nawar barang, itu Masya Allah, betah luar biasa. Nawar, zaman dulu ya, 50 rupiah, 25 rupiah saja ditawar. Gitu ya. Namar lama, transaksi lama. Gitu. Tapi dia juga ngobrol akrab dengan para penjualnya, bakul-bakulnya itu. Nggak baper meskipun misalnya nawar nggak di ACC sama penjual dan sebagainya. Dia kayak santai aja. Sesuatu yang saya nggak tahan. Kadang-kadang kata beliau gitu, saya tuh ikut dia belanja itu kadang-kadang saya yang malu gitu ya. Dan lain sebagainya. Kata beliau, makanya saya tuh nggak suka betul sama kebiasaan untuk nawar itu macam-macam. Tapi betul kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal Allah meletakkan di situ kebaikan yang banyak. Kata beliau, ya sampean ngerti gaji saya, pendapatan saya ngajar sampean santri-santri itu berapa. Kalau istri saya tidak pandai menawar, kata beliau, ayo jebol budget anggaran rumah tangga saya. Itulah hal yang tidak saya sukai. Dia suka nawar. Tapi itu mengamankan rumah tangga saya, karena gaji saya juga pas-pasan, pendapatan saya juga pas-pasan. Itu contoh yang simpel. Tentu saja ada begitu banyak yang lebih kompleks dari itu, bahwa sesuatu yang kita tidak suka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan padanya kebaikan yang banyak. Jadi jangan tergesa memvonis bahwa aku tidak suka. Aku tidak suka. Ada waktu di mana barangkali Allah Subhanahu wa taala telah akan menunjukkan kepada kita apa yang tidak kita sukai dari pasangan kita itu hikmahnya luar biasa besar. Hikmahnya luar biasa dahsyat. Ini yang kita perlu senantiasa jaga, karena Allah yang memerintahkan kita untuk sangka baiknya sampai sejauh itu. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Saya kira itu untuk pengantar diskusi. Mungkin nanti ada yang akan bertanya, ataupun ada yang mau sharing, ada yang akan menjawab juga boleh tentang materi kita hari ini. Yang jelas tadi saya membuka dengan betapa pentingnya kita mengkomunikasikan untuk mengurangi harapan-harapan yang kandas. Kita penting untuk berkomunikasi antara suami istri, antara pasangan. Yang kedua, penting untuk menguasai ilmu bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, atau bahkan kita berasal dari latar yang berbeda, sehingga perlu saling memahami, saling mengerti dengan ilmu. Dan yang ketiga, ketika kemudian itu pun ya kita sudah sampai pada titik di mana ini sesuatu yang memang tidak saya sukai dari pasangan, Allah pun masih memberikan kepada kita perintah untuk husnudzan, untuk bersangka baik, karena pasti ada hikmah di sana. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, dan Allah meletakkan dalam apa yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Jazakumullah khair. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan bisa menanyakan langsung dengan raise hand atau lewat chat box kalau berkenan. Mungkin sebelumnya akan saya mulai dulu satu pertanyaan titipan dari sahabat kita yang ada di Stavanger. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz.
bagaimana cara mengajak suami untuk memperbaiki ilmu agama? Misalnya, contohnya kaidah tajwid atau tahsin, bacaan Quran, tanpa menyinggung perasaan suami. Ini sudah diajak beberapa kali lewat canda, sopan, tapi mungkin belum membuahkan hasil yang istiqomah. Begitu. Baik. Pertanyaan pertama. Baik. Iya, Masya Allah, ini tentu sebuah keluarga yang sudah sangat terkondisikan dengan baik ya, sampai yang dibicarakan dalam soal perbaikan adalah soal perbaikan yang sangat-sangat mulia dalam soal memperbaiki bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, tentu yang sudah diusahakan tidak akan sia-sia, pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya mungkin nanti akan melalui anak-anak kita. Kalau tidak bisa melalui kita, itu melalui anak-anak kita. Saya pun sekarang ya, karena Nawaf itu belajar Qur'annya sudah bagus, kadang-kadang kalau saya ngimami dengan bacaan ayat-ayat yang mungkin jarang didengar, tapi dia tahu gitu. Kurang panjang berapa ketukannya dia tahu gitu ya. Jadi, anak saya yang sekarang koreksi gitu, Bah, tadi yang ayat ini kurangnya panjang dikit gitu. Dan saya merasa justru kebanggaannya, diingatkan itu kebanggaan, apalagi oleh anak gitu. Oh, Masya Allah, itu dikoreksi bacaan Quran kok oleh anak itu haru rasanya. Wah, anak ya lebih pintar daripada bapaknya gitu. Nah, mungkin pelan-pelan nanti mulai, tapi juga kita tetap bisa mengupayakan, misalnya dengan membelikan atau menyetel di rumah, ada murotal yang tahsinnya bagus gitu ya. Kemudian juga kita bisa mengajak untuk belajar bareng ya. Kalau belajar bareng kan artinya kita juga yang minta dikoreksi juga bisa gitu ya. Tapi kita tunjukkan kepada beliau tentang mana yang lebih tepat, mana yang keliru gitu. Itu insya Allah sudah sebuah ikhtiar yang luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali tadi yang ditanyakan tentang hal yang begitu dahsyat ya, kondisi di keluarga yang sudah baik, insya Allah berkah. Barakallahu fikum. Kemudian saya terima kasih jazakallahu khair Ustaz. Ini ada Kang Sangga Ciptadi sudah mengacungkan tangan. Silakan Kang Sangga. Assalamualaikum Ustadz Salim. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Saya sering ikutin Ustadz Salim lewat Instagram atau Twitter. Sangat menenangkan gitu baca tulisan Ustadz Salim. Meskipun agak susah di sini untuk dapat buku-bukunya. Insyaallah. Sedikit sharing aja yang tadi Ustadz Salim sampaikan, kayak untuk mengenal pola pikir perempuan, istri, atau mengenal pola pikir laki-laki, itu emang menarik banget. Seringnya dulu kayak, kalau saya mindsetnya kayak untuk kesempatan gitu, itu yang kita cari kesempatan gitu, sementara kayak istri itu yang menunggu kesempatan sampai kayak gimana caranya akhirnya kita bisa saling sinkron gitu. Nah, tapi selain itu, Ustadz, yang mau saya tanyakan di sini lebih ke mencari jodoh gitu. Mungkin lebih berpikir jangka panjang buat putri-putri saya yang kebetulan bermukim di sini, dan tentunya untuk mencari yang latar belakangnya sedikit mirip gitu. Jumlah populasi kita di sini relatif sedikit gitu kan. Apakah mereka insya Allah jodohnya orang Indonesia yang mungkin besar di Indonesia, itu pun mungkin bukan sekedar latar belakang ya, tapi pola pikirnya pun sedikit berbeda. Atau mungkin muslim lainnya yang bermukim di sini tapi bukan dari Indonesia, pola pikirnya pun mungkin berbeda juga gitu. Betul. Nah, sementara kan kayak kita dengar dulu, oke, mencari jodoh masalah bibit, bebet, bobot gitu ya.
Meskipun yang gimana ya, kalau dibikin simpelnya lebih apa ya, yang penting Islamnya benar, ngajinya benar, kayak gitu kan. Tapi dengan latar belakang yang dan budaya yang bisa sangat jomplang gitu, meskipun Islamnya sama, ngajinya sama, tapi untuk apa ya, membentuk nyambungnya itu komunikasi dengan latar belakang yang berbeda sekali itu gimana Ustadz? Itu aja. Baik, baik. Iya, barakallahu fikum. Ya memang betul tantangan ya bagi teman-teman diaspora di luar negeri ya, kalau sudah waktunya menuju ke nanti anak-anaknya dalam pergaulannya yang terbuka di sana gitu ya, dengan komunitas yang luas gitu. Tentu ada kekhawatiran tersendiri tentang seperti apa kelak ya akan mereka menyongsong masa depannya, termasuk untuk berkeluarga dan seterusnya. Tapi saya selalu menyemangati malah ke teman-teman yang diaspora ya, memang kalau berbesanan ya tidak harus dengan sesama orang Indonesia, tidak masalah. Yang terpenting tadi seperti yang sudah disampaikan tentang bagaimana kemudian latar belakang keislaman dan keagamaannya, komitmennya ini sudah nyambung, itu sebagai modal awal yang cukup. Meskipun next step-nya memang penyesuaian diri yang terkait dengan latar belakang kebudayaan, pola pikir, ya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda itu sangat perlu effort yang lebih dibandingkan kalau kita besanan sama yang homogen ya, sesama Indonesia, sesama Sunda misalnya gitu ya, sesama sudah di luar negeri lama, sama bertetangga, yang mudah gitu ya untuk saling menyesuaikan diri. Tapi ini tentu ya, memiliki effort yang lebih. Dulu di Istanbul saya pernah mengisi kajian rutinnya sampai 2 atau 3 kali. Ibu-ibunya orang Indonesia, suaminya orang Turki gitu. Ya, persoalan-persoalan tentang hal-hal yang membuat mereka shock yang berasal dari kebudayaan, cara pikir, cara pandang yang berbeda, bahkan mazhab ya. Nah, ibu-ibu di Indonesianya taunya mazhab Syafi'i, anjing itu najisnya najis yang parah itu. Suaminya bermazhab Hanafi yang anjing itu tidak najis, hanya memang jilatannya harus dibersihkan dengan 7 kali, satunya dengan debu gitu ya. Makanya di rumah ada anjing gede, dipelihara macam-macam, shocking buat mereka gitu ya. Nah, tapi ya itulah fakta yang harus kita hadapi ke depan. Dunia ini semakin borderless ya. Ya, bahwa tentang bobot bibit bebet itu secara lokal orang Jawa merumuskan bobot bibit bebet, tapi ya pertimbangan-pertimbangan yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada kita soal adalah pertama kafaah dalam agama ya. Kalau ini pemahaman keagamaannya nyambung ya, komitmen kepada agamanya sama ya, itu modal awal yang sangat kuat insya Allah. Karena ya, kata Nabi SAW sendiri, al-arwahu junud mujannadah, ma ta'arufa minha talafa wa ma tanakar minha ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Apa yang saling mengenal itu asasinya ruh-ruhnya saling mengenal karena iman. Maka dia mudah bersepakat, dia mudah bertaut. Tapi kalau ruh-ruhnya sudah tidak saling mengenal, dia mudah berselisih. Itu saja. Sebenarnya itu menjadi modal yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri dalam segala halnya. Entah kita pun, meskipun saya satu suku, tadi saya cerita, saya dengan istri satu suku, tapi dengan kebiasaan keluarga yang berbeda pun, tetap harus menyesuaikan diri satu sama lain. Ya, bahkan dengan pola pikir yang berbeda, ya, itu pun harus menyesuaikan diri satu sama lain. Jadi, saya kira semua orang pasti akan melalui tantangan penyesuaian diri. Jangankan berkeluarga ya, masuk ke lingkungan baru, pasti akan mengalami proses penyesuaian diri. Sebagaimana Bapak dulu waktu pertama ke Norway gitu ya, tinggal di sana tentu pasti ada tantangan-tantangan kebudayaan, tantangan-tantangan
cara berpikir, tantangan di lingkungan kerja baru, ya, tantangan-tantangan tentang berbagai hal ya. Itu pasti akan ada penyesuaian. Tapi itulah manusia, Allah berikan kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga kita boleh khawatir kepada ini anak kita nanti seperti apa. Tapi tidak perlu berlebihan kekhawatiran itu karena ya tadi Allah memberikan kemampuan untuk beradaptasi yang kuat dan insya Allah ya satu sama lain nanti kalau punya komitmen pasti bisa saling menyesuaikan diri. Mas itu untuk perlu proses dan perlu effort tadi, insya Allah. Selanjutnya ini saya melihat ada Uda Teddy atau Uni Jola. Silakan langsung. Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pagi ini anak saya pun yang berumur insya Allah tahun ini 18 tahun hadir untuk mendengarkan kajian Ustaz. Dan dia senyum-senyum Ustaz karena memang sengaja saya paku dia Ustaz supaya hadir hari ini. Tapi baik. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan dari istri saya. Ya, oke. Ya. Sebentar Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ini ada suatu kasus yang ingin saya tanyakan Ustadz, karena kebetulan ini ada pasangan suami istri yang curhat pada saya yang tinggal di Indonesia. Jadi saya kenal dekat dengan pasangan ini. Pada awal pernikahan mereka semua ini baik-baik aja Ustadz, jadi si suami memenuhi kebutuhan istri dan sebaliknya. Nah setelah beberapa tahun mereka punya 2 anak, si suami mendapati bahwa si istri berselingkuh dengan 2 orang laki-laki, Ustadz. Istrinya memberi alasan perselingkuhan ini terjadi karena kebutuhan, ini maaf ya Ustadz, tapi kebetulan semoga nggak ada anak-anak yang dengar, kebutuhan seksualnya kurang terpenuhi. Dan perselingkuhan ini saya juga diketahui sama teman-teman istrinya yang termasuk teman-teman pengajian yang mungkin Ustadz. Jadi karena mereka berhijab semua gitu. Mereka bertengkar, kemudian suami mengadukan masalah ini kepada keluarga dan juga kepada ustadz, dan setelah mendapat banyak masukan, maka si suami ini memutuskan untuk terus meneruskan pernikahan ini dengan pertimbangan anak dan harapan balasan surga dari Allah. Kemudian mereka pindah dari kota tersebut untuk menghindari hal-hal buruk selanjutnya. Setelah setahun, mereka punya anak ketiga. Tapi pernikahan mereka itu tidak pernah menjadi lebih baik kalau menurut curhatan si suaminya. Jadi suami ini selalu merasa bahwa rumah tangganya ini tidak lagi sakinah mawadah warahmah katanya. Dia selalu was-was kalau dia harus tugas di luar kota, dan si istri sendiri juga tidak banyak berubah Ustadz. Jadi malah kurang menghargai suami dan kurang perhatian terhadap anak-anak. Tapi perselingkuhan sudah selesai ya? Perselingkuhan sudah selesai karena mereka pindah. Alhamdulillah. Ya, mereka pindah dari kota itu. Jadi si suami memutuskan pindah kerja, pindah dari kota itu untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Jadi kalau menurut cerita istrinya perselingkuhan selesai gitulah. Nah, tapi setelah pindah itu pun, setelah itu si suami tidak pernah menemukan ketenangan. Jadi dia selalu was-was dan si istri pun kayak tidak berhasil menimbulkan ketenangan bahwa saya tidak akan berselingkuh lagi, karena yang ada sering berantem, terus si istri juga tidak lagi menghargai suami, perhatian terhadap anak-anak kurang gitu. Nah, jadinya si suami ini jadi bingung. Di satu sisi dia tidak mau berpisah Ustadz, karena tadi balasan surga, terus anak-anak sekarang udah 3 orang, tapi di sisi lain dia menjadi tidak tenang dan merasa tidak menemukan keberkahan di dalam rumah tangga itu. Jadi pertanyaan saya Ustadz, sejauh apa atau pada situasi apa sebenarnya perceraian di dalam Islam itu merupakan jalan yang, ya memang ini kan tidak baik Ustadz, tapi mungkin ada situasi di mana itu jalan yang terbaik. Apakah benar gitu Ustadz, kesabaran kan lebih baik di dalam kasus ini? Walaupun suami dan istri ini sepertinya udah sama-sama tidak bahagia lagi, Ustadz. Memang kesabaran kan surga, tapi kan kita juga tidak ada jaminan masuk surga, Ustadz. Jadi
Kasihan kan kalau nggak bahagia di dunia, nggak bahagia di akhirat. Ya, itu rugi, Ustaz. Ya, begitulah, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik, Terima Bunda. kasih. Saya kira perlu pendampingan ya beliau sebagai suami. Kalau melihat riwayat yang disampaikan tadi, cerita, meskipun tentu cerita aslinya jauh lebih panjang daripada ini, dan saya memang orang yang paling tidak berani memberikan masukan, saran ataupun jawaban yang exactly ketika kasus-kasus seperti ini tidak terjelaskan kepada saya dengan cover both sides, dengan melihat dari dua sisi, maupun juga dengan saya tidak terlalu mengenal yang bersangkutan. Saya paling takut ngasih saran dalam soal-soal seperti ini. Tapi yang pertama mungkin yang saya sarankan adalah ada yang betul-betul komit untuk mendampingi rumah tangga ini, mengupayakan islah, mengupayakan adanya perbaikan. Jadi tentu perlu ditelusur tadi tentang sebab perselingkuhan dan sampai kemudian komitmen yang mengendur dari salah satu pasangan. Makanya tadi saya di awal menceritakan persoalan rumah tangga itu cuma dua. Satu adalah soal kurangnya ilmu, yang satu adalah bergesernya komitmen. Dan kalau sudah persoalan bergeser komitmen itu memang susah, kecuali ada kesadaran yang sangat kuat dari yang bersangkutan untuk betul-betul memperbarui komitmen dan memperbaiki diri. Nah, artinya si istri ini ketika kemudian kemarin berselingkuh, katakanlah begitu, kembalinya keberkahan dalam rumah tangga itu secara ruhani syaratnya ada taubat nasuha. Apakah proses pertaubatan ini sudah dijalani dengan baik? Pada suami tentu berselingkuhnya istri tentu ada koreksi. Apa yang kemudian menjadi persoalan selama ini? Karena dunia wanita saya kira kalau tadi dikatakan perselingkuhannya karena urusan biologis semata, kadang-kadang tidak sesederhana itu. Biasanya tetap ada urusan psikologis, misalnya tentang teman curhat, apakah suami sudah bisa menjadi teman yang curhat yang nyaman untuk istri dan lain sebagainya. Jadi proses perbaikannya ini cukup kompleks ya kalau kondisi rumah tangga yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah diupayakan, kemudian memang persoalannya adalah persoalan komitmen lagi-lagi, misalnya ya istilah Jawa itu ada ditanting. Sebenarnya kamu masih pengen memperbaiki rumah tangga ini menjadi istri yang solehah, yang baik, kamu mau jadi suami yang soleh, yang baik, menjadi bapak dan ibu yang baik untuk anak-anak kalian atau enggak, itu perlu ditanting betul. Karena ini soal komitmen. Nah, kalau masih ada komitmen itu diperbaiki, insya Allah. Nah, ada evaluasi nanti ya. Kalau memang kemudian ternyata persoalan komitmen itu sudah tidak bisa diperbaiki, ya memang perpisahan itu adalah sesuatu hal yang niscaya. Islam itu tidak mengharamkan perceraian karena dia tahu bahwa kadang-kadang ada persatuan yang bisa menimbulkan madarat lebih besar. Apa yang akan dirasakan oleh anak-anak kalau orang tuanya dalam kondisi yang kemudian secara psikis tidak nyaman seperti itu? Anak-anak itu bisa merasakan, ya. Anak-anak itu bisa merasakan. Misalnya ya, saya dengan istri saya, salah satu lagi marah. Anak-anak itu bisa merasakan kok, cuma sekedar marah. Padahal kita tidak menunjukkan kemarahan kita cuma nahan ya. Kita punya komitmen jangan sampai mengekspresikan kemarahan di depan anak-anak. Itu saja kita marah itu anak-anak terasa kok, apalagi kemudian kok hubungan sudah sampai seperti ini. Ini betul-betul beban untuk anak-anaknya. Nah, kalau memang tadi persoalan komitmen tidak bisa diperbaiki, saya justru memang menyarankan kalau ada solusi untuk pisah, tapi tentu tetap dengan memperhatikan hak-haknya anak-anak ini untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh, baik dari seorang ayah ataupun seorang ibu. Pada beberapa kasus saya menemukan ada pasangan yang ketika mereka berpisah, masing-masing punya rumah tangganya sendiri, tapi kasih sayang dan cinta mereka untuk anak-anak mereka justru tetap terjaga. Itu juga fakta yang bisa terlihat gitu. Tapi ya memang selalu butuh effort lebih ya pada kondisi-kondisi persoalan yang sampai serius ini. Jadi saran saya tadi ada proses islah ini ditegaskan dulu dengan mungkin ada seorang ustadz atau seorang yang mungkin dikenal dari keluarga besar yang bisa bijaksana untuk mendampingi proses islah keluarga ini.
Kalau secara tadi sudah diproses demikian rupa, komitmen tidak bisa diperbaiki, ya langkah berikutnya memang tidak bisa tidak, karena komitmen yang rusak itu merusak banyak hal. Ya. Lebih baik komitmen itu diputus untuk kemudian bisa menumbuhkan hal-hal yang baru yang lebih segar daripada memaksakan yang itu menjadi beban bagi semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya ada titipan atau mungkin bisa langsung. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Ustaz, apakah ada doa khusus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Baik, kalau doa untuk sakinah, mawaddah, warahmah tidak ada, tapi doa untuk menjadikan keluarga kita ini keluarga yang diberkahi oleh Allah dan insya Allah dilimpahi sakinah, dilimpahi mawaddah, dilimpahi rahmah, itu doanya ibadur rahman. Itu ada di surah Al-Furqan, ya, bagian akhir dari surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Di situ diceritakan para ibadur rahman itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang saya sering meminta kepada semua keluarga untuk melazimkan doa ini di dalam kehidupan rumah tangga kita. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, semoga mereka semua menjadi penyejuk mata dan hati kami. Kata qurratu a'yun atau qurrah ain ini dalam bahasa Arab kata yang sangat indah. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW tentang cinta, beliau menyebutkan jerian kecintaanku kepada dunia itu pada istri dan wewangian, dan dijadikan qurrah ainku itu pada salat. Maka di situ para ulama menyimpulkan qurrah ain itu lebih tinggi dari sekedar cinta. Jadi kita mohon kepada Allah agar ikatan antara kita dengan pasangan dan anak-anak kita itu bukan sekedar ikatan cinta, tapi yang lebih tinggi dari itu, ikatan qurrah ain, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, bukan karena fisik semata-mata, tapi karena mereka taat kepada Allah, tapi karena mereka beriman, bertakwa, beramal salih, ya, dan berakhlak mulia. Itu yang menjadikan kita melihat mereka sebagai qurratu a'yun. Saya sering mengatakan kepada mas-mas yang pada menikah, mas, menikah, perkuat doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena ketika Anda sudah menikah, inilah ujian Allah. Istri Anda ya ini, ya. Anda tidak bisa lagi terus-terus mencari kecantikan. Karena kalau yang dicari kecantikannya, setiap hari keluar edisi baru, sementara pasangan kita setiap hari bertambah tua. Tapi dengan doa ini, kita akan melihat pasangan kita bukan cuma dalam bayangannya di dunia, tapi bayangan surgawinya. Bayangan seperti apa kelak di akhirat. Yang kalau dia wanita salehah 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kita itu kan melihat seperti itu. Sebagaimana kalau kita melihat suami. Ini nanti kalau di surga, kayak Nabi Yusuf, ya umurnya kayak Nabi Isa waktu diangkat ke langit 33 tahun. Masya Allah. Ya sekarang sedang menyamar, nggak bisa begitu. Sekarang sedang menyamar dengan penyamaran sempurna. Tetapi dengan doa ini, Masya Allah, kita akan merasakan ketentraman itu, qurratu a'yun. Pancaran bahwa dia betul-betul menjadi penyejuk mata kita. Demikian pula anak-anak kita. Dan yang lebih penting, doa ini ditutup dengan kata-kata waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami Allah sebagai imam orang bertakwa. Ini doa yang saya sering menyebutnya doa yang ambisius. Karena doa-doa lain itu tidak ambisius, doa-doa lain itu tawadhu, doa-doa lain itu rendah hati. Waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertobat, jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri, jadikan aku termasuk orang yang hamba-hambamu yang soleh. Termasuk, jadikan aku termasuk di antara, ya itu kan tawadhu. Tapi doa ini bukan waja'alna minal muttaqin, bukan jadikan aku termasuk orang bertakwa, tapi jadikan aku sebagai imamnya orang bertakwa. Kata para ulama, satu, takwa itu kita bisa minta kepada Allah yang setinggi-tinggi. Yang kedua,
dengan doa ini waja'alna muttaqina imama, otomatis insya Allah Allah jadikan keluarga kita ini keluarganya semuanya bertakwa dan kita yang diangkat jadi pemimpin orang-orang bertakwa, pemimpin di dalam keluarga itu. Jadi kalau ditanya doanya untuk keluarga, yang penting untuk kita lazimkan adalah doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, monggo diperbanyak doa ini. Kalau Ustaz, ini masih ada sekitar 3-4 pertanyaan, Ustaz, kalau masih berkenan. 2 mungkin ya, karena saya habis ini siap-siap maghrib terus ada tamu. Ya, Her. Ya, silakan. Sudah siap-siap gitu, maghrib. Siap-siap. Silakan Kang Sanggi atau Andra. Sanggi. Hatur nuhun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Salim udah berkenan mengisi pagi kami di Norwegia. Saya singkat saja pertanyaannya tadi tertrigger sedikit mengenai evaluasi atau mungkin perbaikan pernikahan gitu. Jadi untuk insya Allah seluruh peserta ceramah pagi ini insya Allah keluarganya harmonis-harmonis saja, tidak ada permasalahan. Tapi kedepannya kita kan selalu ingin yang terbaik gitu. Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi di dalam engineering pun seperti itu, planning, kita ngelihat permasalahan-permasalahan kedepannya. Tadi saya ke-trigger sedikit, oke, tahun ini kita mau memperbaiki ini, apa kekurangan kamu yang kita sukai, apa kelebihan kamu yang kita apresiasi, gimana tuh memulai percakapan seperti itu, atau gimana memfollow up-nya, baik secara Islam atau secara psikologi laki-laki dan perempuan, itu ada pengalaman tersendiri atau saran-saran dari Pak Ustadz. Jadi ini untuk keluarga yang baik-baik aja, yang adem ayem, yang positif, yang ceria, gimana lebih baik lagi gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, soalnya saya ke-trigger temanya sih ya. Jadi materinya tadi seperti itu. Karena memang ya kita selalu menyadari bahwa keluarga ini adalah wahana kita untuk memperbaiki diri. Wahana kita bukan berarti kita jelek, tapi untuk menjadi semakin lebih baik kan demikian. Jadi kalau kami biasanya dalam acara-acara yang santai, kita mungkin pergi untuk sebuah family time ya, acara bersama keluarga lah sepenuhnya, kita mau camping atau piknik ya. Di saat santai seperti itu ya, kita bagi-bagi kertas, kemudian ngobrol dengan anak-anak, agar kita saling mengoreksi satu sama lain, tidak masalah. Anak-anak sekarang tulis apa yang anak-anak suka tentang ayah. Nah, mereka nulis apa yang mereka suka tentang ayah. Ibu juga nulis. Ya. Terus sekarang geser. Nah, sekarang tulis apa yang tidak disukai tentang ayah, gitu ya. Itu pasti juga ada kalau mereka mau terbuka, gitu ya, santai, nyaman. Kemudian tentang ibu, kemudian tentang semuanya mendapatkan giliran untuk diapresiasi dan sekaligus dikoreksi, sehingga ini semuanya akan jadi renungan. Karena kadang-kadang kita sudah merasa ya serasanya abah itu sudah sabar ya, kok ini adik bilangnya abah itu pemarah gitu. Mungkin itu akan jadi masukan-masukan yang sangat berharga gitu ya dari masing-masing anggota keluarga. Tapi memang selayaknya disampaikan dalam suasana nyaman, bukan suasana ketika sedang kejadian waktu ada masalah gitu. Tapi nanti evaluasi itu pada saat kondisi rileks, kondisi nyaman, semuanya sehingga lapang dada ketika kemudian diberikan masukan. Ya. Kalau saya biasanya dalam kondisi itu ya, kita ada agenda untuk family time berupa piknik ataupun camping ataupun sesuatu yang kita bisa mungkin lagi barbekyuan juga boleh gitu ya. Bahkan piknik pun tidak perlu jauh-jauh, di rumah juga tidak masalah. Yang terpenting suasana rileks dan santai untuk masing-masing semua berlapang dada untuk saling memberi masukan dan saling mengapresiasi. Demikian Allah. Ini maaf Ustadz, mungkin sedikit menyambung ini berkaitan dengan pertanyaannya Kang Sanggi. Kalau yang perempuan
suka ada rutin period, jadi kan emosinya suka terganggu. Ini dalam Islam gimana ya cara meredamnya Ustadz berkaitan dengan itu yang mungkin bisa mempengaruhi komunikasi hubungan suami istri? Iya, iya. Tentu ya, wanita punya tantangan psikis tersendiri terkait hormon-hormon yang kemudian bekerja padanya. Ada saat-saat di mana karena kerja hormon-hormon itu emosi menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, ini memang diperlukan pemahaman dan kelapangan dada suami, kelapangan hati suami ketika terjadi proses-proses yang demikian, sehingga suami bisa mensupport istri yang sedang dalam kondisi seperti itu. Jadi kita bisa bicarakan sebagai sebuah keluarga. Kalau istri juga merasa ya kadang-kadang dia out of control ketika sedang dalam kondisi periodnya itu, kita ya siap-siap setiap bulan harus diperingatkan tanggal berapa suami harus siap-siap untuk lebih lapang dada, untuk lebih tidak sensitif dan reaktif terhadap apa yang kemudian diucapkan oleh istri atau apa bad moodnya istri atau kondisi emosionalnya istri. Dia harus ngerti. Ini pun istri dalam keadaan seperti ini nanti dia akan merasa bersalah karena kadang-kadang betul-betul out of control. Nah, support dari keluarga, support dari suami, support dari anak-anak itu penting ya, kondisi-kondisi seperti itu. Makanya harus dimusyawarahkan dan diperlihatkan jadwalnya ini. Nanti mama tanggal sekian sampai sekian ini kalian sabar ya, agak stabil gitu. Nah, ini keluarga sudah bersiap-siap sehingga tidak terlalu sensitif dan overreaktif ketika kemudian misalnya ada kata-kata atau ada sikap yang kemudian berasal dari ibunya yang kemudian dianggap menyinggung dan lain sebagainya. Heran ya, di sini sudah mau masuk maghrib. Sudah mau maghrib ya? Iya. Ini satu lagi nggak bisa nih Ustadz ya, terakhir. Yang penting pendek jawabannya. Silakan. Insya Allah, mudah-mudahan Om Surya silakan terakhir, insya Allah mudah-mudahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat aja Ustadz, mungkin dalam berkeluarga dengan keluarga besar ya Ustadz ya, sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa memberikan saran kepada keluarga saudara gitu Ustadz. Jadi kalau misalnya saya punya abang atau adik yang punya keluarga gitu, sampai dalam memberikan masukan ke mereka gitu sampai sejauh mana Ustadz? Apakah layak nasihat ya mungkin Ustadz dalam berkeluarga? Misalnya kalau kita melihat ada sesuatu yang menurut kita itu perlu diimprove gitu Ustadz, sampai sejauh mana sih secara Islam gitu Ustadz kita bisa bukan mengintervensi ya, artinya memberikan saran gitu. Makasih Ustadz. Baik, yang pertama cara kita memberikan saran diusahakan bersifat umum. Bersifat umum itu misalnya kita karena kita punya keluarga besar, kita punya pengajian rutin. Ya, kita punya pengajian rutin dan kita minta materi misalnya dari materi tentang keluarga, materi tentang suami istri, atau materi tentang pendidikan anak. Jadi kita titip materi kepada yang memberikan materi gitu ya, kepada yang mengisi materi. Itu sifat umum. Kecuali kalau dia sudah berbagi dengan kita. Kalau dia sudah berbagi dengan kita, artinya dia merasa itu masalah, dia sudah sadar bahwa merasa itu masalah dan perlu diatasi atau perlu di-improve itu tadi istilahnya. Nah, kita bisa memberikan saran agak bebas kalau dia sudah terbuka dengan kita dan memang meminta saran. Ya, kalau belum, maka yang terbaik adalah tadi membuat saran ini menjadi bersifat umum, semua bisa menerima, mungkin dalam forum-forum umum seperti kajian dan lain sebagainya. Gitu. Demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Ini izinkan saya sebelum saya tutup, saya ingin lagi satu quote saya suka dari Ustadz Salim Al-Filah. Jodoh kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, mau diambil dari jalan halal atau haram, dapatnya yang itu juga. Bukan tentang apa, berapa, atau siapa, tapi bagaimana Allah memberikannya, diulurkan lembut mesra atau dilempar dengan penuh makna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.